Bahkan Titania yang dibenci oleh keluarga kerajaan pun sering mendengar berbagai kisah heroik tentang tuan muda kedua ini. Kekerasan dan kekasaran Lisian diketahui semua orang, terutama setelah Duke tidak lagi mengendalikannya dengan ketat. Dia menjadi semakin liar seperti kuda liar yang lepas kendali. Namun, orang gila yang tidak menghormati siapapun ini justru sangat menghormati kakak tertuanya, Raimon. Oleh karena itu, di matanya, Titania, putri tak berguna ini, sama sekali tidak pantas menjadi istri Raimon atau menjadi nyonya keluarga Castellan berikutnya. Orang tak berguna sepertimu, bahkan boneka latihan pun lebih berguna darimu, sindir Lisian tanpa ampun, melontarkan kata-kata kejam yang biasanya hanya berani dipikirkan oleh orang lain. Bahkan Kaisar pun merasa dia keterlaluan, pernah secara pribadi menasihati Titania untuk lebih banyak bersabar. Titania hanya merasa sangat sedih di dalam hatinya. Sebagai putri paling lemah di kekaisaran, dia ternyata harus jatuh ke titik di mana dia dihina dengan sebatang ranting. Lisian menggoyangkan ranting di tangannya, "Lihat, ini aku pungut dari pohon yang kau tabrak." Titania malas memedulikannya. Pandangannya beralih ke piring berisi kue-kue cantik di atas meja yang disiapkan untuk menenangkan emosinya, bersiap untuk menikmatinya. Pengabaian ini benar-benar membuat Lisian marah. "Kau tuli. Aku sedang berbicara denganmu." Melihat Titania masih tidak memberikan reaksi, Lisian mendengus dingin. Detik berikutnya, ranting kering itu tiba-tiba terbakar dengan api yang berkobar. "Sekarang kau pasti bisa melihatku." Titania menjerit ketakutan, "Kau gila. Beraninya bermain api di dalam istana. Akhirnya kau mau melihatku dengan benar." "Tenang. Tenang, bertemu pria ini anggap saja sedang melunasi hutang dosa kehidupan sebelumnya." Lisian mengangkat alis, nadanya menjengkelkan, "Kenapa? Kau benci aku bermain api di dalam ruangan? Kalau begitu aku akan membakar seluruh tempat ini menjadi lapangan terbuka." Belum selesai dia berbicara, Titania mengambil cangkir teh di dekatnya dan menyiramkannya langsung ke arahnya. Api langsung padam, namun Lisian tertegun. Dia menatap ranting hangus di tangannya dengan tidak percaya, bagaimana mungkin? Padam begitu saja. Api disiram air tentu saja akan padam. Apa kau tidak punya pengetahuan umum dasar seperti ini? Namun, Lisian menatap Titania dari atas ke bawah dengan pandangan aneh. "Tuan muda kedua seharusnya tahu bahwa tubuhku belum sepenuhnya sembuh, tidak bisa menahan siksaan dari Anda seperti ini. Jika istana benar-benar terbakar, aku akan sangat ketakutan." Kata-kata ini bukan tanpa alasan. Di kehidupan sebelumnya, setelah usahanya untuk meracuni Vivi gagal, keluarga Duke dan keluarga kerajaan benar-benar memutuskan hubungan. Lisian memang pernah seperti orang gila membakar istana. Jadi, Tuan Duke mengirim tuan muda kedua kemari untuk memeriksa apakah aku benar-benar sudah gila. Bukan itu. Kalau begitu, sebagai calon pembakar, Anda datang ke istana untuk melakukan uji coba kelancaran menyalakan api. Lisian terlihat merasa difitnah, "Untuk apa aku membakar istana? Bukankah kau baru saja bilang mau membakar tempat ini menjadi lapangan terbuka?" Satu kalimat itu membuat Lisian tidak bisa berkata-kata. Dia mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi, akhirnya menyerah untuk memprovokasi. "Hari ini aku datang untuk menyampaikan barang dari ayah kepadamu." Dia mengeluarkan amplop dari dalam bajunya, dan menumpahkan semua barang di dalamnya ke atas meja. Titania tertegun melihat barang-barang itu. Ada kartu akses VIP dari organisasi intelijen kedai minuman Heket, sebuah lencana ksatria dari Korps Ksatria kedua Castellan, sebuah cincin yang dapat mengidentifikasi racun, dan sepucuk surat tulisan tangan dari Duke Castellan. Putri Titania menggunakan informasi sangat rahasia sebagai alat tukar untuk meminta seorang ksatria pengawal yang dapat diandalkan dari keluarga Duke. Tetapi yang datang malah pembuat onar terkenal, tuan muda kedua Lisian. Dia membawa 3 barang yang diberikan oleh Duke. Pertama adalah kartu VIP kedai minuman Heket, pusat intelijen terkenal di dunia bawah tanah ibu kota ini, yang akan memberikan dukungan intelijen yang diperlukan untuknya, putri yang hanya punya nama ini. Kedua adalah lencana Korps Ksatria Castellan, pasukan utama keluarga Duke. Ini menandakan bahwa keluarga Duke tidak mengirim orang gila seperti Lisian,
melainkan seorang ksatria pengawal yang benar-benar kompeten. Terakhir adalah sebuah cincin yang terbuat dari logam langka, yang secara akurat dapat membedakan racun dan penawarnya. Ini berarti seorang ahli racun juga akan mematuhi perintahnya. Titania mengambil surat tulisan tangan Duke itu, hanya ada beberapa kata di atasnya, namun memancarkan wibawa yang tidak boleh diragukan, akan mengawasimu. Di sampingnya, Lisian mengeluh dengan kesal, bisa-bisanya memberikan barang-barang bagus ini padamu. Benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan ayah. Kalau begitu sebaiknya kau tidak usah tahu. Selain ini, apa ada pesan lain yang ingin kau sampaikan? Kapan orang itu akan datang? Apa kata sandinya? Dan apakah biaya komisi untuk kartu ini sudah disiapkan sebelumnya? Katakan padaku semuanya. Lisian sepertinya tidak menyangka Titania akan menanyakan detail-detail ini. Kau tahu dengan sangat jelas. Akan diatur dalam seminggu, orang itu akan menghubungimu. Kartu itu memang sudah termasuk biaya komisi untuk 1 kali. Titania mengangguk pelan. Duke ternyata lebih murah hati dari yang dia bayangkan. Faktanya, lencana Gloriana memang tidak berguna baginya, dia tidak memiliki kekuatan dewa. Bahkan jika dia mendapatkannya, dia tidak bisa menggunakannya. Terlebih lagi, keluarga kerajaan saat ini berusaha keras menyembunyikan kebenaran keberadaan kekuatan dewa dengan sejarah dan legenda. Jika sekarang ada seseorang di keluarga kerajaan yang memegang senjata kuno, legitimasi keluarga kerajaan yang ada pasti akan dipertanyakan. Saat itu, dia pasti akan dianggap sebagai ancaman dan berakhir dipenggal. Lebih baik diserahkan kepada keluarga Duke untuk memperkuat penghalang perbatasan. Tetapi dari sudut pandang keluarga Duke, mereka pasti sangat ingin tahu mengapa sang putri melakukan ini. Titania menyembunyikan riak di matanya dan berkata dengan tenang, "Tolong sampaikan kepada Tuan Duke, aku sangat berterima kasih." Menghadapi reaksinya yang begitu tenang, ekspresi aneh melintas di wajah Lisian. Ketika ayahnya menyuruhnya mengantarkan barang-barang ini, dia sangat menolak, menyuruhku menyerahkannya langsung kepada wanita sialan itu. Dia hanya tunangan kakak secara nominal, kenapa harus aku yang repot-repot pergi sendiri? Dia pasti pura-pura sakit lagi. Tetapi kakakmu terlihat cukup goyah setelah bertemu dengan putri yang lolos dari maut itu. Mendengar ini, alis Lisian berkerut. Kakaknya, Raimon, adalah satu-satunya orang yang ia percayai dan bersedia ia ikuti. Dia adalah kebanggaan keluarga Castellan, pilar yang memikul segalanya sendirian. Lisian tahu dirinya jauh tertinggal dibandingkan kakaknya, namun tidak pernah merasa tidak rela. Sebaliknya, karena jarak inilah ia semakin menghormati kakaknya. Dia membenci formalitas yang rumit, dan lebih membenci lagi pertukaran kepentingan kotor antar bangsawan. Karena sudah ada kakak yang begitu luar biasa untuk mewarisi bisnis keluarga, dia hanya perlu percaya dan mengikutinya. Justru karena itulah Lisian membenci wanita yang tidak tahu diri itu. Dia bukan hanya anggota keluarga kerajaan yang menyebalkan yang menghalangi jalan masa depan keluarga, tetapi juga sampah bodoh dan tak berguna yang hanya bermodalkan penampilan. Dia ditakdirkan akan menjadi belenggu yang mengikat kakaknya. Benar saja, ketika kakaknya terpaksa berdansa dengan orang lain untuk menyembunyikan amarah Flamberge, wanitalah yang memojokkan kakaknya ke dalam situasi yang sangat mengganggu. Maka Lisian menyarankan pada Raimon, bagaimana kalau aku saja yang menggantikanmu? Sejujurnya, Kaisar tua itu tidak pernah benar-benar berniat mewujudkan pernikahan ini, maka biarkan aku saja yang berkorban. Lagi pula aku tidak berencana untuk menikah, reputasiku hancur pun tidak masalah. Tapi, kakak, kata-kata, kau sudah berkorban terlalu banyak, pada akhirnya tidak diucapkannya. Melihat adiknya yang dengan tulus mengkhawatirkan masa depannya, emosi rumit melintas di mata Raimon. Meski begitu, sebelum pertunangan dibatalkan, dia masih menjadi orang yang harus aku pertanggungjawabkan. Lisian mengerti pikiran kakaknya. Itu bukanlah cinta, melainkan sekadar rasa tanggung jawab yang hampir seperti rasa bersalah karena diidolakan. Lisian benar-benar tidak bisa duduk diam melihat kakaknya cemas demi wanita semacam itu, maka dia berinisiatif menemui Titania, dengan menggunakan alasan menggantikan Raimon yang sibuk dengan urusan pemerintahan.
Di hadapan Titania, dia melontarkan segala macam ejekan dan hinaan. Di bawah provokasi kata-katanya, Titania dengan marah mencoba menyerangnya, tetapi dengan mudah dihindari oleh Lisian. Melihat sang putri yang selalu bersikap angkuh terjatuh di lantai tanpa menjaga citranya sungguh sangat memuaskan. Orang semacam ini pantas menjadi pasangan kakaknya. Karena tidak ada yang menyadarkannya akan statusnya, maka biarlah dia yang mengajarinya. Sebelum pergi, Duke berpesan dengan penuh makna, bahkan Raimon pun sedikit goyah, sepertinya sang putri memang benar-benar sudah berubah. Kau lihat saja sendiri baru ambil keputusan. Pada awalnya Lisian mengira Titania pasti hanya berpura-pura, sedikit saja diprovokasi pasti akan menunjukkan wujud aslinya. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyerang dengan kata-kata, Titania tetap dingin dan tidak peduli. Bahkan api yang sengaja dia perbesar kekuatannya, dengan mudah dipadamkan hanya dengan segelas air jernih. Tetapi itu sama sekali bukan api yang mudah dipadamkan. Sebuah perasaan janggal yang tak dapat dijelaskan menyebar di lubuk hatinya. Lisian menatap lekat-lekat wanita di depannya dan tiba-tiba bertanya, apakah kau benar-benar Titania? Mendengar itu, sepasang mata hijau Zamrud membalas tatapannya, lalu dia tersenyum manis, nadanya seringan candaan, bukan. Titania sudah mati, jadi yang kau hadapi sekarang adalah arwah penasaran Titania. Namun detik berikutnya, Titania yang awalnya tersenyum kaku seketika menangis terseduh-seduh, ekspresinya sangat memilukan. Aku tidak tahu. Pupil mata Lisian tiba-tiba menyusut. Pemandangan di sekelilingnya mulai berubah bentuk dan runtuh, digantikan oleh kobaran api yang membumbung tinggi, panas dan lembab, udaranya kental mencekik. Dirinya sendiri menggenggam gagang pedang yang meneteskan darah, di bawah kakinya seorang wanita yang bersimbah darah merangkak dengan menyedihkan, menangis kesakitan padanya, aku benar-benar tidak tahu itu racun, aku hanya banyak omong. Lisian memotong dengan tegas, itu adalah obat yang diberikan langsung oleh selir kekaisaran pertama padamu, bagaimana mungkin kau tidak tahu itu beracun? Kalau mau berbohong setidaknya harus sedikit tulus. Kau berharap di dunia ini, selain kau dan kakak Raimon, semua yang dia cintai lenyap sepenuhnya, kan? Bukan seperti itu. Tutup mulutmu. Lisian menatapnya dari atas, matanya dipenuhi rasa jijik, kau itu benar-benar keturunan yang busuk. Meskipun kau hidup kembali dari kematian, akan tetap sama. Apapun yang terjadi, kau tidak akan pernah mendapatkan cinta kakak Raimon. Mata hijau yang kosong itu tiba-tiba melebar, wajah yang berlumuran air mata, debu, dan darah membeku dalam sekejap. Lisian hanya merasa lucu. Pihak lain sudah lama kehilangan segalanya, cacian keras seperti ini hanyalah pelampiasan yang sia-sia. Dalang yang sebenarnya sedang bersembunyi di kegelapan dan tertawa diam-diam. Sementara si bodoh ini, bahkan tidak sadar bahwa dirinya dimanfaatkan, malah dengan sukarela menjerumuskan diri ke dalam jurang. Nasi sudah menjadi bubur, tapi masih begitu terobsesi dengan nama Raimon. Sebagai seorang putri, bagaimana bisa sebodoh ini? Jika sejak awal kau tidak pernah ada, bagi kakak, itu justru akan menjadi sebuah pembebasan. Tuan muda kedua Lisian, apa yang sedang kau pikirkan? Sebuah panggilan menariknya kembali ke dunia nyata. Lisian melihat sekeliling dengan bingung, semuanya telah kembali normal. Apakah yang tadi itu ilusi? Dia menatap Titania, meskipun agak samar, tetapi wajah itu memang bertumpang tindih dengan wanita dalam ilusinya. Tetapi bagaimana mungkin putri yang selalu arogan dan tidak sopan ini menunjukkan ekspresi putus asa seperti itu? Tuan muda kedua, apa Tuan Duke tidak punya pesan lain? Tidak ada. Jadi kau benar-benar hanya datang untuk mengantarkan barang. Mendengar nada keraguan dalam suaranya, Lisian mengira dia akan menanyakan tentang Raimon lagi dan bersiap marah. Kalau begitu sebelum kau pergi, bagaimana kalau kau menjadi anjing gila sekali saja? Apa yang kau katakan? Titania memutar matanya dengan licik, agar semua orang tidak lupa apa yang terjadi saat kita bertemu. Ayo, mari kita buat keributan besar. Dalam jangka pendek, hubungan kerjanya dengan keluarga Duke sama sekali tidak boleh terungkap.
Meskipun dia adalah putri yang diasingkan oleh keluarga kerajaan, begitu dia menunjukkan kedekatan sekecil apapun dengan keluarga duke yang posisinya sensitif, itu pasti akan memancing pengawasan ketat. Tuan Duke pasti juga mempertimbangkan hal yang sama, makanya dia sengaja mengirim orang gila Lisian kemari. Lagi pula, mereka berdua selalu bertengkar setiap kali bertemu. Tidak peduli berapa kali mereka bertemu, tidak akan menimbulkan kecurigaan akan hubungan mereka yang sebenarnya. Menggunakan reputasi buruknya untuk mempertahankan citra buruk sang putri di permukaan, inilah penyamaran yang paling sempurna. Memikirkan hal ini, Titania memungut ranting gosong itu dan menyodorkannya ke hadapan Lisian. "Tolong nyalakan api." Lisian melakukannya dengan wajah kebingungan. Kemudian, dia hanya bisa menatap saat Titania mengambil obor yang menyala itu, tanpa ragu-ragu membakar gorden. Api menyebar dalam sekejap. Di bawah tatapan terkejut Lisian, Titania melompat kegirangan dengan gembira, apinya sangat besar. "Aku paling suka melakukan perusakan." Yang Mulia Putri tiba-tiba membakar dan mengancam akan membakar abis istananya sendiri. Ini membuat Lisian ketakutan setengah mati. "Apa kau sudah gila?" Titania malah memutar bola matanya ke arahnya. "Aku membakar istanaku sendiri, apa urusannya denganmu?" "Oh, tentu saja ada hubungannya, karena apinya kau yang menyalakan." "Omong kosong macam apa ini?" Melihat Lisian melompat-lompat marah, Titania tertawa pelan. "Benar-benar lamban, masih belum paham juga maksud asli Duke mengirimmu kemari. Hanya untuk membiarkan kita berdua berakting menipu mata orang-orang." Titania mengayunkan obor, suaranya sedingin es. "Mulai dari Kementerian Keuangan Istana sampai para pelayan, sebenarnya seberapa banyak mereka menggelapkan anggaran istana mawar milikku. Justru karena itulah, biarpun hancur bersama, aku akan membuat mereka memuntahkannya kembali beserta bunganya." Lisian merasa ngeri mendengarnya. "Kau benar-benar tidak masuk akal. Mana ada aturan anggota keluarga kerajaan membakar istananya sendiri? Kalau begitu biar aku yang jadi orang pertama." Titania menoleh melihat pagar balkon yang sudah lama patah. Sebagai putri kekaisaran, dia hampir tewas terjatuh di istananya sendiri, namun setelah itu tak ada yang memperbaikinya. Kalau begitu, biarlah tangannya sendiri yang menciptakan alasan yang mengharuskan mereka untuk memperbaikinya. Titania pergi ke halaman luar, membakar rumput dan pohon sekaligus, bakar semuanya menjadi abu. 80% pelayan di istana mawar ini adalah mata-mata yang mengawasinya, sisanya adalah istri yang disingkirkan dari pusat kekuasaan dan dimasukkan ke sini. Mereka sudah lama bersekongkol dan tidak pernah bosan memakan tunjangan istana. Beberapa hari terakhir ini Titania menanggung tekanan besar, bahkan bermimpi ada bayangan putih aneh yang terus mengoceh tentang menandatangani kontrak. Benar-benar konyol. Karena sudah begini, mari kita sama-sama rasakan penderitaannya. Api dengan cepat menyebar. Dari kejauhan sayup-sayup terdengar teriakan ngeri para pelayan. Lisian mengejar keluar. Dia tiba-tiba menarik lengan Titania dan bertanya, "Apa sebenarnya yang kau lakukan? Benar-benar ingin mati?" Titania malah tertawa, "Aku mana mau mati. Aku melakukan taktik rendahan ini hanya karena administrasi sangat kacau dan tak ada yang mau memperbaiki istana." Titania tiba-tiba mendekat, berbisik di telinga Lisian, "Dengar, saat membangun kembali istana mawar, sisipkan orang-orang kediaman Duke ke dalam, lalu gali sebuah terowongan rahasia. Budi ini pasti akan kubalas di kemudian hari." "Yang Mulia Putri." Pada saat ini para pelayan akhirnya bergegas datang dengan panik. Titania tiba-tiba mendorong Lisian menjauh, seketika mengubah wajahnya menjadi penuh amarah, menunjuk hidungnya dan memakinya, "Kau bajingan. Pegang pedang butut lalu ingin membakarku sampai mati. Aku ini seorang putri. Beraninya kau bermain api di istana, aku akan membunuhmu." Titania mengabaikan bujukan para pelayan, dengan histeris memaki lawannya gila-gilaan. Dan pada saat pandangan mereka berdua bertemu, Lisian langsung paham. Selama orang itu bukan orang bodoh, siapapun bisa melihat niatnya. Detik berikutnya Lisian tiba-tiba menghunuskan pedang dari sarungnya, api membumbung tinggi dari bilah pedang. "Kau wanita gila, teriak-teriak apa di sini?
Bukankah tadi kau mengejekku hanyalah sampah yang bahkan tidak bisa menyalakan api? Di tengah tangisan ketakutan orang-orang di sekitarnya, seluruh istana Mawar benar-benar berubah menjadi lautan api. Keesokan paginya, sinar matahari menyusup melalui tirai yang hangus. Titania menggeliat malas, merasa segar dan bugar. Sudah lama tidak tidur senyenyak ini. Kebakaran besar kemarin tidak menyebar ke kamar tidur, sehingga dia masih punya tempat untuk tidur. Keributan ini berakhir dengan cukup lancar. Meski separuh istana Mawar hangus, demi menjaga kehormatan keluarga kerajaan dan reputasi buruknya serta Lisian, Kaisar malah menekan insiden ini karena harga diri yang konyol. Bahkan berencana menuntut biaya perbaikan dari keluarga Duke. Hasil ini tepat seperti yang dia inginkan. Namun, saat ini masih ada hal rumit lainnya. Pandangannya beralih ke pedang iblis Belis Paccio yang terbungkus kain tebal. Kemarin saking hebohnya, sampai lupa menyebutkan pedang ini pada Lisian. Di dalam hatinya dia diam-diam mengutuk kelicikan selir kekaisaran Cleo, wanita ini mengirimkan benda berbahaya semacam ini. Namun, jika dia memberikan pedang iblis ini kepada mereka lagi, rasanya agak sulit untuk diungkapkan. Tunggu dulu, Titania mendapat inspirasi. Jika diserahkan ke keluarga Duke Castellan, mungkin mereka bisa memanfaatkan pedang iblis ini dengan baik. Meskipun Belis Paccio akan menggerogoti pikiran penggunanya, pedang ini juga merupakan pedang bermata dua yang dapat menembus kebohongan. Jika dia bisa menekan kekuatan monster Belis di dalam pedang menggunakan lencana Gloriana yang menyimpan kekuatan cahaya, bukankah dia bisa mengendalikannya dengan aman? Tetapi sebelum memberikannya, dia harus mengujinya sendiri seberapa bahayanya benda ini. Hanya menyentuhnya sebentar seharusnya tidak akan terjadi apa-apa, kan? Titania dengan hati-hati melepaskan kain pembungkus, memegang gagang pedang dan perlahan-lahan mencabut pedangnya. Bila pedang memancarkan cahaya logam yang dingin, tampaknya sangat tenang. Baru saja dia menghela napas lega, tiba-tiba pedang itu memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, diikuti oleh suara sintesis elektronik aneh yang meledak di benaknya. Selamat datang, Tuan Kontraktor. Pedang ini menyambut kontraktor sah untuk menjalankan otoritas Tuan. Titania langsung mematung. Tunggu, apa maksudnya kontraktor? Suara itu kembali terdengar, Dewa Cahaya dan Penciptaan Agung, Belobok, menciptakanku dengan bantuan Belis. Tujuannya untuk membimbing jalan kontraktor. Saat ini fungsi sistem baru terbuka 50%. Setelah menyelesaikan otentikasi kesadaran Tuan dengan lencana Gloriana, seluruh fungsi dapat dibuka. Titania benar-benar tercengang. Bukankah ini pedang iblis yang dikutuk? Mengapa ada sistem suara bawaan? Omong kosong apa yang sedang dibicarakan? Apakah sekarang akan memulai ritual otentikasi kesadaran Tuan? Titania terkejut dan menolak berulang kali. Aku tidak mau. Aku tidak setuju. Jika Anda menolak melakukan otentikasi, karena Anda telah menandatangani kontrak dengan Dewa Belobok, karena Anda telah melakukan kontak pertama, Anda adalah Tuan abadi bagiku. Mendengarkan pedang ini terus berceloteh, Titania hanya bisa berkeringat dingin tanpa akhir. Awalnya hanya ingin menyentuh pedangnya dan memeriksa barangnya, tak disangka akan terjadi hal semacam ini. Saat itu, suara tersebut menambahkan, awalnya, pedang ini terbatas digunakan oleh kontraktor tunggal, tetapi jika kontraktor melakukan pernikahan sah dengan orang lain, atau mengakuinya sebagai pasangan yang setara, dapat berbagi hak penggunaan secara khusus. Titania rasanya ingin menangis tanpa air mata. Apakah ini menyuruhnya menggoda Raimon dan menjadikannya alasan agar dia menikah dengannya? Kalau begitu sekarang aku akan mengungkapkan misi utamaku dan kontraktor. Suara pedang iblis itu berubah serius. Musuh bebuyutan kita, pencipta monster, Chernobog, sedang disegel di jurang terdalam di bawah penghalang utara. Dia berniat menghancurkan dunia, kita harus menghancurkannya sepenuhnya. Titania memutar matanya. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan, dan kenapa aku harus melakukan hal semacam ini. Karena Anda adalah kontraktornya. Bukan, aku sama sekali belum menandatangani kontrak apapun. Titania membantah berturut-turut. Di dalam cerita aslinya sama sekali tidak ada latar belakang seperti ini. Menyelamatkan dunia adalah urusan kelompok tokoh utama.
Dia hanyalah pemeran pembantu umpan meriam yang bertahan hidup di dalam istana. Atas dasar apa harus memikul tanggung jawab berat menyelamatkan dunia seperti ini? Tunggu, Titania tiba-tiba teringat mimpi konyol itu. Sosok putih yang bertanya padanya apakah dia ingin menandatangani kontrak. Mungkinkah dia benar-benar telah menandatangani kontrak penjualan diri di dalam mimpi? Setelah Titania berulang kali bertanya, dia akhirnya tahu bahwa dia harus menciptakan kembali pencapaian heroik kontraktor pertama, Arkadiamon, yang memasang dan menyegel penghalang di ruang virtual yang dibuat oleh Blobok. Setelah itu dia baru bisa mendapatkan seluruh hak penggunaan pedang iblis ini. Tetapi Arkadiamon itu, bukankah dia adalah kaisar pertama kekaisaran? Menyuruhnya mensimulasikan perbuatan heroik kaisar pertama, ini benar-benar konyol sampai membuatnya tertawa. Melihat Titania bertindak seolah ingin memasukkannya kembali ke sarungnya, pedang iblis itu tiba-tiba panik. Tolong jangan menyerah, Tuan Kontraktor. Bukan menyuruh Anda menghadapi tantangan ini sendirian, Anda bisa mengumpulkan rekan-rekan dengan kelima elemen serta berbagai kolaborator untuk menghadapinya bersama. Titania menatapnya dengan pandangan dingin. Sayang sekali kontraktormu tidak punya teman, tidak punya rekan, bahkan keluarganya pun tidak menyukainya. Omong-omong, jika autentikasi kesadaran tuannya gagal, apa aku akan mati? Tentu tidak, hanya kesadarannya saja yang akan terkurung dalam ruang hampa selamanya dan tidak akan pernah bisa lepas. Mendengar kata-kata itu, tekad Titania untuk menyingkirkannya menjadi semakin kuat. Perpisahan hari ini, mari jangan pernah bertemu lagi. Selamat tinggal. Tunggu sebentar, aku masih memiliki fungsi bermanfaat lainnya. Membaca isi hati orang lain, melacak lokasi, menyusun ensiklopedia kelemahan monster. Jika Anda tidak membawaku, Anda pasti akan menyesal. Titania tahu di dalam hatinya bahwa fungsi-fungsi ini memang menggoda. Namun pada akhirnya, semuanya lebih cocok untuk keluarga Castellan. Jika mereka yang lebih dulu menemukan pedang ini, mungkin itu adalah tujuan terbaiknya. Saat pedang itu sepenuhnya kembali ke sarungnya, suara bising itu pun tiba-tiba berhenti. Titania berpikir dalam hati, dalam cerita aslinya, tidak ada pedang aneh ini, kelompok tokoh utama tetap saja mencapai akhir bahagia mereka. Kalau begitu, mengapa dia harus mengambil risiko mengulangi kesalahan masa lalu untuk memaksakan diri menggunakannya? Awalnya dia memang hanya berniat mengawasi kebahagiaan para tokoh utama dalam diam, lalu pergi secara diam-diam. Tepat saat itu, seorang pelayan wanita melangkah masuk dengan hormat hamba, Yang Mulia Putri Titania. Yang Mulia Kaisar mengundang Anda untuk makan malam bersamanya malam ini. Ini benar-benar di luar dugaan Titania. Apakah karena insiden pembakaran olehnya dan Lysian? Sepertinya bukan. Jika Kaisar benar-benar berniat mendidik putrinya ini, perilakunya takkan sampai serendah ini. Ini adalah kali pertama dia berhadapan langsung dengan kerabat sedarah tubuh ini setelah dia sadar. Meskipun niat Kaisar belum jelas, mungkin ini justru titik balik lainnya. Putri Titania tanpa disengaja menandatangani kontrak dengan dewa dalam mimpinya, dan menjadi tuan dari pedang iblis Belis Paccio. Namun, dia hanyalah pemeran pembantu umpan meriam yang hanya ingin hidup damai. Dari mana asalnya ambisi besar untuk menyelamatkan dunia? Saat dia diam-diam merencanakan cara melemparkan masalah panas ini kepada keluarga Duke Castellan, dia menerima undangan makan malam dari Yang Mulia Kaisar. Yang Mulia Putri pertama Titania tiba. Seiring pintu berat yang didorong perlahan, Titania yang telah terlahir kembali, untuk pertama kalinya berhadapan langsung dengan kerabat sedarah tubuh ini. Kaisar di kursi utama menatapnya, nadanya datar tanpa emosi, "Kau terlambat, Titania." "Ayah, Yang Mulia Kaisar." Kaisar malah tertawa. "Kenapa memanggil Yang Mulia Kaisar? Setelah sakit, kau jadi lebih penurut. Panggil saja Ayahanda." Titania buru-buru memasang wajah gembira karena tersanjung. Di dalam hati, dia tak tahan untuk memaki bertubi-tubi. Kaisar bajingan yang tidak bertanggung jawab ini, dia koma karena jatuh dari gedung selama 3 hari, pria ini tak pernah sekalipun menginjakkan kaki kemari, sekarang malah sok menjadi ayah penyayang. Logikanya, dia datang terlambat seharusnya ditegur,
tetapi saat pandangannya menyapu kursi kosong di sebelah selir kekaisaran Cleo, dia seketika mengerti. Pangeran pertama Brian juga belum datang. Jika hanya menegurnya seorang, pasti akan menjadi omongan orang, jadi dia hanya membiarkannya saja. Dia diam-diam duduk di kursinya, sudut matanya melirik ke kursi kosong lainnya di sampingnya. Ibunya tetap tidak datang. Selir kekaisaran kedua ini, dengan alasan sakit dan mengurung diri, tidak menghadiri perjamuan makan malam sudah menjadi hal yang biasa. Kaisar yang pura-pura pengertian dengan menyisakan kursi untuknya, hanya demi menjaga kedok kasih sayang palsu di depan orang lain. Kudengar Anda sakit parah, Yang Mulia Putri. Nada suara selir kekaisaran Cleo pura-pura penuh perhatian, dibuat-buat dengan sangat apik. Syukurlah penampilan Anda tidak terpengaruh. Kudengar kemarin di istana juga ada keributan besar. Maaf sekali belakangan ini aku tak sempat menjenguk. Titania seketika membaca tatapan mata penuh maknanya. Cleo ingin menyembunyikan kunjungannya sebelumnya untuk menghibur Titania dan juga tentang pedang iblis itu. Itu berarti, Cleo sedang menunggu Titania mengajukan diri untuk pergi ke selatan memimpin festival persembahan. Pandangan Titania menyapu permaisuri dan pangeran kedua Adrian di seberangnya yang sejak tadi diam membisu, dan kebetulan bertatapan dengan mata hijau muda Adrian. Tatapan itu penuh dengan selidik. Jika ini Titania yang dulu, saat ini pasti sudah mengamuk di istana, kan? Tetapi dia yang sekarang justru tampak luar biasa tenang, yang malah membuat orang semakin penasaran. Sungguh merepotkan. Titania menghela napas, detik berikutnya wajahnya seketika berubah menjadi ekspresi sedih seolah akan menangis. Ayahanda, orang gila dari keluarga Castellan itu, orang bernama Lysian itu, berani sekali dia menghinaku. Benar-benar menginjak-injak wibawa keluarga kerajaan. Padahal aku sudah menyiapkan teh dan camilan dengan susah payah untuk menjamunya. Dia berusaha keras mengingat kejadian paling menyedihkan dalam ingatannya, dan pada waktu yang tepat, air mata pun menetes. Dia juga bilang kalau wajahku ini seperti istana mawar, hancur berantakan. Di mata Kaisar, pertengkaran Titania dan Lysian hanyalah keributan antar anak-anak, dia hanya akan menertawakannya. Tetapi menghina istana mawar adalah hal yang berbeda. Istana mawar di matanya adalah bagian dari istana kekaisaran. Menghinanya karena hancur berantakan, sama saja dengan menuduh keluarga kerajaan miskin dan melarat, merupakan tamparan paling langsung terhadap kekuasaan kerajaan. Apalagi, Kaisar ini selalu menyimpan rasa rendah diri yang mendalam terhadap kuatnya keluarga Castellan. Mendengar perkataan ini, mana mungkin dia tidak peduli. Sepertinya sang putri merasa diperlakukan tidak adil. Aku sudah mengerti maksudmu. Jangan menangis. Ini karena aku terlalu tidak berguna, Ayahanda. Kubilang jangan menangis. Teriak Kaisar meledak tiba-tiba, namun seketika mereda dan berganti dengan raut wajah penuh kasih. Kudengar istana mawar tertimpa kebakaran, sudah mencapai tahap tak bisa ditinggali. Kebetulan sekali, gunakan kesempatan ini untuk membangunnya kembali agar lebih mewah, agar orang-orang dari keluarga Castellan tak berani meremehkan lagi. Benar saja, Ayahanda paling menyayangiku. Titania tampak memuja di permukaan, tapi di dalam hatinya dia memutar bola mata keras-keras. Pria sampah yang bahkan tidak punya nyali untuk protes pada keluarga Duke. Meski dibilang membangun kembali istana mawar, ini juga bukan bisnis merugi bagi Kaisar. Di satu sisi memberikan kebaikan pada keluarga Duke, di sisi lain meraih reputasi sebagai ayah yang pengasih dan dermawan. Mengenai perbaikan bangunan, dengan sifatnya yang perhitungan, paling-paling hanya mengecat ulang dinding luarnya saja demi menjaga gengsi. Permaisuri yang sejak tadi diam mengamati tiba-tiba angkat bicara, lalu, selama istana mawar diperbaiki, di mana putri akan tinggal? Ah, aku sampai melupakan hal ini. Selir kekaisaran Cleo segera mengambil alih pembicaraan, tersenyum lembut dan bangga. Mengingat festival persembahan musim panas sudah dekat, Brian kita juga akan segera berangkat ke selatan. Nanti istananya akan kosong, bagaimana kalau putri tinggal di istana putra mahkota saja? Menyadari isyarat di balik kata-kata selir kekaisaran, Titania mendengus dingin dalam hati. Benar-benar seperti rubah,
pikirannya hanya keuntungan semata. Karena toh cepat atau lambat dia harus pergi, lebih baik manfaatkan kesempatan ini untuk mencari muka di hadapan Kaisar. Yang Mulia Selir, terima kasih atas undangan Anda, tapi aku tak bisa merepotkan Anda lagi. Ayahanda sangat baik padaku, dan aku belum pernah memberikan kontribusi apapun untuk keluarga kerajaan seperti kedua kakakku. Jadi, kumohon izinkan aku menggantikan kedua kakakku pergi ke selatan memimpin festival persembahan kali ini, Ayahanda. Mendengar itu, baik Kaisar maupun Permaisuri tertegun. Detik berikutnya, Kaisar meledak dalam tawa lepas. Bagus, sungguh bagus sekali. Selama putri pergi ke festival, Istana Mawar bisa diperbaiki. Tak kusangka, kau yang menanggung penderitaan sebesar ini masih begitu pengertian pada Ayahanda. Titania kita sungguh putri yang berbakti. Suasana hati Kaisar terlihat jelas membaik. Lagi pula, belakangan ini dia sudah muak dengan pertikaian terbuka dan tersembunyi antara kedua pangeran mengenai siapa yang akan pergi ke festival persembahan. Meskipun dia selalu memihak Brian, tapi saat ini dia belum berencana mengangkat putra mahkota, jadi dia tidak bisa mengabaikan putra sah dari permaisuri begitu saja. Kini, mengirim putri tak penting ini ke perbatasan yang jauh merupakan cara untuk mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Pangeran pertama Brian tiba, pintu tiba-tiba didorong, Brian masuk dengan angkuh. Cleo tanpa memedulikan etiket, buru-buru bangkit, wajahnya dipenuhi senyum memanjakan dan membanggakan. Titania melirik jam sekilas, orang ini malah terlambat setengah jam. Apa yang menjadi andalannya hingga berani membuat Kaisar menunggu begitu lama? Saat itu, para pelayan membawa seekor babi hutan besar, menjatuhkannya dengan kasar ke atas meja makan. Semoga Ayahanda panjang umur, aku sengaja mempersembahkan babi hutan hasil buruanku sendiri. Mohon Ayahanda menerimanya. Melihat hadiah besar dari putra kesayangannya, Kaisar tersenyum lebar. Brian, kau selalu sangat pemberani. Ada kau di garis depan, bahkan monster pun akan ketakutan mendengar namamu. Titania benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kaisar ini sungguh sudah dibutakan matanya. Orang ini terlambat begitu lama, masih membawa bau alkohol yang menyengat, mungkin saja dia baru saja bersenang-senang di luar istana, asal menangkap babi hutan lalu menjadikannya alasan untuk bergegas kemari. Ayahanda, luka di kaki belakang babi hutan itu adalah hasil tikamanku sendiri. Putra kebanggaanku sungguh berani. Kaisar tenggelam dalam hayalan terintimidasi oleh kekuatan putranya. Alasannya memanjakan Brian, berakar pada rasa rendah dirinya yang mendalam terhadap keluarga Castellan. Keberanian dan semangat juang Brian kebetulan memenuhi kesombongan Kaisar yang mendambakan kekuatan. Walaupun ilmu pedangnya hanya gaya tanpa isi, dan babi hutan itu kemungkinan besar adalah alat pertunjukan yang ditinggalkan untuknya setelah dilumpuhkan oleh orang lain, namun Kaisar rela menipu dirinya sendiri. Lihatlah putraku, cukup kuat untuk menandingi keluarga Castellan. Saat ini Cleo mengusulkan, bagaimana kalau kita gunakan babi hutan ini untuk makan malam hangat bertiga. Titania dengan tajam menangkap wajah permaisuri di seberangnya yang semakin suram. Sepertinya, dalam perjamuan makan malam ini, bukan hanya dia saja yang merasa tidak nyaman. Dibandingkan dengan keluarga berisi 3 orang yang sedang mengobrol dengan asyiknya, permaisuri, pangeran kedua, dan dirinya sendiri, tampak bagaikan latar belakang tak berarti di aula mewah ini. Ayahanda, bolehkah putrimu ini pamit lebih dulu? Aku akan kembali bersiap untuk festival persembahan. Baiklah, kembalilah dan istirahat dengan baik. Titania bangkit dan berjalan keluar dari ruang makan. Saat dia bersiap untuk pergi, sebuah suara dingin terdengar dari belakang, Titania. Mendengar itu, dia menoleh ke belakang, pangeran kedua Adrian entah sejak kapan telah meninggalkan tempat duduknya. Mata hijau mudanya memancarkan cahaya penuh tanda tanya dalam keremangan, lama tidak bertemu. Mau minum teh bersama kakak? Setelah menyaksikan sendiri perubahan mengejutkan Putri Titania, Lysian tenggelam dalam keraguan diri yang mendalam. Apa sebenarnya yang dipikirkan wanita gila itu? Apa dia salah minum obat? Atau jangan-jangan setelah hidup kembali dia benar-benar berubah jadi orang lain?
Aku bahkan merasa dia jadi lebih cantik. Lisian terus mengomel tanpa henti sambil menjambak rambutnya dengan frustrasi. Apa yang sedang kubicarakan? Apa aku juga ikut gila? Kakak, mau coba meninjuku sekali? Omelan berisik Lisian akhirnya membuat Raimon tidak bisa berkonsentrasi bekerja. Menurutku kaulah yang salah minum obat. Tentu tidak, kakak, kaulah orang pertama yang menyadari keanehannya, kan? Hal ini tidak boleh dianggap enteng. Raimon menghela napas tanpa daya. Kalau kau terus memujinya,